penegak hukum yang ada di negeri Indonesia ini, yang ada di Riau ini, yang ada di Kampar, semua yang terkait. Kami dari pihak keluarga sangat mengharapkan bantuannya dan sangat berharap agar kami mendapatkan keadilan. Di obeng itu ada DNA tersangka yang sekarang itu kayak gitu. Dan katanya kan ini kan kasusnya dikembangkan dengan scientific crime investigation ya, Bu. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi karena kasusnya dikembangkan dengan kayak gitu, jadi kata Bapak tuh kita sekarang punya alat buktinya ini yang dari DNA itu tadi. Jadi kata Bapak tuh tunggu ya Bu, sabar ya Bu, kita gelar perkara dulu gitu. Prosesnya kami tunggu terus sampai akhirnya 4 bulan kami dapat kabar 29 Juni 29 Juni baru ada tersangka dari penangkapan. Dan ternyata adalah tetangga sendiri. Terdengar singkat ya Bu, tapi kalau di jalan itu babak belur kan. Karena kami tidak punya siapa-siapa sebenarnya di kepolisian ini, kami memang mendatangi kepolisian itu, mendatangi Polda itu tidak tahu mau ngadu kemana gitu. Nggak tahu karena kami punya siapa-siapa maksudnya orang dalam gitu. Punya Bu, cuman mungkin tidak begitu sampai ke Polda untuk sampai menjembatani kami ke Polda itu enggak, memang datang nggak tahu siapa, datang ke Jatan Ras gitu. Siapa ini gitu. Rasanya menjalani 4 bulan itu rasanya letih banget gitu ya. Berat banget ya, sangat berat ya dengan beban yang berat Bu. Karena menunggu dan selalu menunggu. Dan sampai sekarang pun setelah itu setelah ada penangkapan tersangka begitu. Ya, senang gitu. Ini ada sedikit lega gitu. Tapi masih tetap menunggu karena kan tersangka kan belum terdakwa ya, Bu. Ya, masih diduga beliau masih gitu. Nanti apa usaha lagi setelah itu, Lisa? Berkoordinasi selalu dengan pihak kepolisian. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sampai kemarin terakhir itu masalah akan dibebaskan itu. Iya. Selama itu ada memang tidak menggunakan penasihat hukum. Tidak. Selama ini enggak, karena kami merasa kami korban Bu. Nyawa yang hilang di sini gitu kan Bu. Jadi kami merasa kami akan dilindungi dari negara bahwa mama kami hilang di sini, kami adalah korban dan kami maksudnya apa ya Bu? Kalau kami tersangka ya kami mengharapkan keringanan hukum. Ada bantuan dari pengacara ya gitu. Tapi kami kan korban di sini, kami meminta keadilan dan kami percaya sebenarnya keadilan ada di Indonesia ini gitu. Harusnya nggak perlu bantuan ini, kami nggak perlu pengacara. Itu sebabnya tidak pakai pengacara. Iya, karena juga kan Bu konferensi pers sudah sebegitu besarnya kemarin kami merasa itu angin segar sekali. Ibaratnya itu isu nasional kan Bu. Kalau ibaratnya kalau saya katakan sekarang di Indonesia, mungkin Indonesia udah tahu kasus mama ini kemarin sebesar itu gitu. Dan sekarang sudah pakai pengacara. Sudah per hari Senin kemarin. Alasannya apa? Kenapa kemarin merasa bahwa ini adalah korban dan harusnya memang dilindungi oleh negara. Makanya tidak memakai lawyer gitu. Tapi sekarang makanya kenapa? Kenapa tiba-tiba berubah gitu? Karena gimana ya Bu? Kami selama 120 hari itu menambahkan. Untuk istilahnya kami harus berkoordinasi itu yang pertama. Mungkin kami kurang paham dengan bahasa hukum Bu, jalur-jalurnya kami harus kemana, bagaimana gitu. Yang kami tahu kami selama ini berkoordinasi dengan pihak penyidik saja gitu. Selama ini. Ternyata bagi hukum tidak cukup. Dan kami memutuskan untuk memakai pihak itu karena ini kabar menurut kami kan kabar ini begitu kami shock gitu kan. Jadi perpanjangan mulut kami, perpanjangan penyampaian kami pakai PH itu Bu. Biar enggak kami saja yang harus ke sana kemari kan sudah ada jasa yang bisa dipakai itu yaitu PH tadi. Karena bahasa yang diberikan sama Pak Kasat dan Pak Kanit itu kan bahasa yang selama 120 hari kami dengar terus Bu. Proses ini berlanjut Bu, proses ini berlanjut. Kami tahu katanya itu terus ya. Jadi rasanya ya ini berlanjut deh, ini berlanjut Bu. Iya, sudah ada buktinya berlanjut. Sementara mereka di dalam aja, ya Bu, kayak gitu bahasa kami lagi kan. Proses berlanjut ini itu yang kami dengar terus. Tapi pernah diceritakan nggak ini prosesnya lagi berlanjut nih sudah sampai setahap ini? Pernah cerita gitu nggak Pak Kasat? Nah, ketika ditanya begini, ini sudah sampai nih udah penyampaian alat bukti, ini sampai proses ini diceritakan nggak? Berlanjutnya itu sampai di mana gitu? Kalau Pak Kasat enggak, cuman yang saya bilang tadi karena kebetulan kami penyidiknya itu bilang kan, bertanya kan, Bang udah gini ya bahasanya seperti itu Bu, masih berlanjut. Berlanjutnya sampai di mana tuh nggak diceritakan? Enggak, sampai terakhir kemarin kan ibu saya juga nanya sama Pak Kandi itu kan nanya
apa berkas yang maksudnya belum yang lengkap itu diminta sama yang diminta jaksa yang tidak bisa itu. terpenuhi Kan, itu apa? Dan mereka juga tidak cerita begitu. Tidak menceritakan. Akhirnya keluarga jadi apa ya, bingung begitu ya Iya. akhirnya. Bingung. Ya sudah, mungkin perlu orang lain untuk bicara, Iya. makanya memakai jasa itu. Iya. Baik, begitu susah jadinya ya mendapatkan keadilan itu, Susah, rasanya seperti itu ya Nisa, Harusnya ya. tidak susah ya, Bu. Harusnya tidak susah karena dia nggak butuh pengacara harusnya sih. Harusnya Iya. tidak butuh pengacara. Karena kami itu korban, menurut kami korban. Ya memang gitu. korban, bukan menurut ibu Iya. saja, memang kondisinya hari ini Iya, korbannya korban. itu gitu, keluarga seperti itu. Baik, nah lalu ketika mendapat kabar ini pelakunya tersangkanya itu bebas, apa reaksi keluarga waktu itu? Yang mendengar pertama kali Nisa, Ya, apa reaksi kamu pertama kali dulu gitu, gimana? lemes, Bu. Lemes ya? Iya. Ah. Saya sampai gigil langsung kayak gini, dapat kabar kayak gitu, saya share ke grup langsung kan. Kebetulan isinya kami berempat dan satu anak almarhumah. Yang kamu lemes tuh apanya? Mereka keluarnya Beri atau kayaknya usaha kamu sia-sia? usaha Atau sia-sia dan memang melihat rasanya kok kayaknya tidak adil? Keadilan belum ada. Iya. Kami bahkan Oke. belum akan dapat keadilan gitu. Baik, sebentar Ibu. Jadi apa kamu rasa waktu itu? Karena Nggak ikhlas. kamu ngerasa nggak ikhlas gitu. nggak ikhlas. Maksud saya itu kalau memang bukan mereka tidak apa-apa gitu, Bu. Memang bukan mereka yang tersangka ini, tapi siapa? Siapa? Gitu. Siapa gitu. Ini kayaknya udah Tapi- selesai aja gitu kasusnya ya. Udah selesai gitu. Padahal kami kehilangan gitu. Kok udah selesai aja. Padahal kemarin itu selalu saya tanyakan, di awal November juga masih saya tanyakan, iya Dek, sebentar lagi P21. Maksudnya, iya Dek, ini lagi dilengkapi berkasnya. Iya Dek, lagi dilengkapi berkasnya. Kok tiba-tiba kayak gini. Seandainya kalau saya nggak dapat dari teman saya yang nggak mau disebutkan namanya tadi informasi kayak gitu, mungkin kami Nggak tahu. nggak tahu. Kayaknya kamu di PHP-in gitu, dijanjiin apa terus nggak jadi gitu ya. Sakit setelah itu kamu sampaikan ke keluarga. Tapi kalau PHP ini tuh mungkin kesal ya, Bu. Kalau itu tuh sedih, Bu. Iya, gitu. sedih sekali. Baik, terus apa ya, kemudian itu gimana ininya? Kamu sampaikan ke keluarga itu gimana reaksi keluarga? Oke, ke siapa kamu sampaikan pertama? Ke grup, Ke grup dulu. ke grup. Nah. Isinya ini Iya, mama, keluarga. Ante sama anak Oke, almarhumah. Ibu Lismaniar, apa reaksi Ibu waktu itu pertama kali? Gimana rasanya, sama Lisa juga ngerasa di PHP tapi abis itu udah gitu? Oh, sangat sedih sekali, Bu. Enggak. Sampai nggak bisa ngomong gitu kan. Seperti yang disampaikan Lisa tadi itu kan, ada satu orang penyidik itu yang karena kami seringnya berkomunikasi dengan beliau, si WA kan, Pak, boleh nelpon gitu. Siap tuh dia nelpon ke saya. Saya tanya, iya Bu gitu. Saya nangis ke dia. Wah, kok bisa begini gitu kan? Kok bisa dibebaskan gitu? Ya Bu, demi hukum. Tapi mereka itu belum bebas jawabannya. Proses akan kita lanjutkan. Sampai saya tanya ke dia melalui WA juga. Berapa persen kemungkinan Lanjutkan. akan berhasil Pak? Nggak dijawabnya. Karena mereka mungkin nggak bisa janji juga ya Bu ya. Karena takut sebenarnya memberikan harapan yang Iya. Kemudian saya sampaikan juga harapan kami agar kami bisa mendapatkan keadilan. Dalam kesempatan ini pun kami masih menyampaikan kepada negara kita ini, kepada mungkin yang berwenang di dalam penegak hukum ya Bu ya. Mungkin Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Kejagung. Bapak Kapolres, semuanya kami mohon dibantu untuk kami mendapatkan keadilan. Kemudian kepada Bapak Kejari, Kejati, kami ingin tahu ini apa gitu. Ada apa gitu Pak Bu. Kemudian kami pun begini Bu, seperti yang disampaikan anak saya. Kalau memang bukan mereka berdua pelakunya, kami ingin siapa kami terjawab Bu. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan? Benar-benar. Kami masih berharap lagi kepada pihak kepolisian yang kemarin sudah bekerja keras sehingga bisa ditetapkan tersangka 2 orang. Kami masih berharap lagi siapa kami benar-benar terjawab dan keadilan kami dapatkan. Kami tidak, harus dia dan kami meyakini dia, menuduh dia, tidak. Karena kami sudah berserah kepada yang berwenang, yaitu polisi, karena mereka lah perpanjangan tangan kita, mereka lah yang akan melakukan penyidikan gitu. Sudah kami berserah diri kepada mereka gitu. Dan sekarang pun kami masih sangat berharap kepada penegak hukum di negeri kita ini
beri kami keadilan. Karena saudara kami itu dirampok, dibunuh dengan sadis, ditinggalkan setelah dia meninggal. Mari kita sama-sama bayangkan Perasaan. seandainya itu adalah saudara kita, seandainya itu adalah ibu kita, seandainya itu adalah adik kita, anak kita, apa yang kita rasakan? Pasti akan berjuang untuk mencari keadilan. Nah, untuk mencari keadilan kami butuh bantuan dari penegak hukum, dan kepada penegak hukum yang ada di negeri Indonesia ini, yang ada di Riau ini, yang ada di Kampar, semua yang terkait, kami dari pihak keluarga sangat-sangat mengharapkan bantuannya dan sangat berharap agar kami mendapatkan keadilan. Tidak mesti harus mereka berdua, tapi siapa kami ingin terjawab. Siapa pelaku, siapa yang membunuh adik kami ingin itu terjawab, Bu. Itu saja. Itu. Jadi keadilan di keluarga sebenarnya hanyalah ditemukan pelakunya. Ya. Setelah itu selesai sebenarnya. Ya. Itu saja. Tidak ada ini lagi. Gimana? Nisa masih ada mau tambah? Iya, ada menambahkan, Bu. Jadi kan kasus ini kan awalnya kemarin ditangani di Polsek Tambang, Bu. Di Polsek Tambang kami lama bergulir di situ. Saya lupa berapa bulan kami bergulir di Polsek Tambang tuh sampai akhirnya kasus ini pelimpahan di Polres, dan akhirnya alhamdulillahnya kami menemukan titik terangnya lagi. Yang tersangka kemarin ini kan ditemukan di Polres, Bu. Iya. Nah, jangan-jangan kasus ini spesial gitu ya, Bu. Iya, Ya. iya. Kita perlu naik lagi ke Polda gitu. Iya. Apakah harus naik ke Polda lagi? Tapi Iya. kayaknya Ya. Saya nggak bilang harus, Bu. Tapi Bukan karena harus, sekarang, gitu. tapi karena sekarang kayaknya mentok gitu. Saya berharap ada niat melaporkan ke Polda atau bagaimana ini, atau meminta saja duduk kalau ke Polda deh. apakah ada niatnya, tentu kami Kami serahkan kepada kuasa kepada hukum kami. Oke. Apakah nanti memang perlu kita naikkan ke Polda atau bagaimana? Yang penting katanya tadi kita koordinasi, kita tunggu gelar perkara dulu ya, Dek, kata kuasa hukum kami tadi. Tapi harapan kami adalah sebagai keluarga di sini, saya tidak berbicara tentang kuasa hukum lagi. Maksudnya kasus ini kan kemarin sudah mentok di Polsek ya, Bu ya. Mentok lama gitu. Di Polsek itu bahasa kami temukan adalah TKP kacau. TKP sudah berantakan, Iya. TKP sudah diacak-acak. Ya, karena orang rame gitu, masyarakat rame ya. Tapi nggak seramai itu Tidak juga. seramai itu juga, Bu. Yang Paling yang masuk ke rumah itu 5 sampai 7 Yang orang rame aja. itu kan di luar. Di luar Iya. gitu. Nggak masuk, Tidak nggak masuk TKP. Tidak sekacau itu sebenarnya menurut kami. Menurut Tapi kan kami, itu kan ya. kacamata kami sebagai Iya. keluarga yang mau tersangkanya dapat gitu kan, Bu. Tapi kan sekarang kita bicara lagi. Nah, ini udah mentok nih di Polsek kemarin. Kami naikkan kasusnya, kami naikkan lagi dengan perjuangan, sisa-sisa perjuangan kami, di antara kami kehilangan, di antara kami rasa sakit yang kami rasakan, kami berjuang lagi, Di naik dalam lagi kesedihan kasusnya, kami, di dalam gitu. kesedihan. Semua itu saya tinggalkan semua aktivitas saya waktu itu tuh, Bu. Dari Februari sampai Juni akhir tertangkap tuh semua aktivitas saya tinggal. Sampai sekolah anaknya Sampai sekolah dibatalkan ya. saya Karena masih TK. kan. Begitulah kita ingin keadilan itu. Dan Iya. jangan sampai di Polres sebenarnya sudah ada harapan. sudah ada ya. harapan. Ya. Nah, sekarang mana Tapi tahu, ternyata harapannya juga ya. pupus lagi hari ini. Mana tahu memang seperti itu jalannya. Mungkin kasus ini khusus ya, Bu, kita Iya. perlu naik ke Polda. Mungkin kemampuan Polda lebih tinggi lagi daripada orang Polres kayak gitu. Mungkin kalau nanti, karena kan lie detektor itu kan didatangkan khusus dari Jakarta untuk memeriksa ini kemarin ya, Bu. Dan itu kan saksi ahlinya kan maksudnya orang yang menjalankan itu juga orang yang diakui kapabilitasnya dalam Iya. menjalankan lie detektor ini gitu. Mana tahu kita perlu naik satu tingkat lagi untuk kepolisian. Tolong bersungguh-sungguh, ini ada nyawa yang hilang. Ini Iya. ada nyawa mama kami yang hilang. Ini ada nyawa tante kami. Adik kami sekarang tidak punya mama lagi. Jadi tolong, mana tahu memang berkas ini perlu naik. Atau perkara ini perlu naik. Mohon dinaikkan gitu. Lihat kami, ini bukan angka satu nyawa itu bukan angka, Bu. Artinya Ini kalau nyawa, memang gitu. Polres tidak ini lagi, silakan tolong naikkan Tolong naikkan ke Polda. ke gitu. Iya, tolong naikkan ke Polda. Bahkan kalau memang Polda pun mentok, ayo kita naikkan ke Polri gitu. Iya. Karena kami kehilangan gitu. Hmm. Dia meninggal bukan dengan cara yang wajar, Bu. Kalau dia Benar. kecelakaan, kayak gitu mungkin Atau sakit atau apa gitu. Semakin hari semakin sembuh dia, Bu ya. Iya. Seandainya pada saat itu mereka yang mencuri itu semua yang harta yang ada di rumah itu dibawanya, kami tidak akan seperti ini lagi kalau sudah mentok seperti ini. iya. Ya biar sajalah, tidak nyawa gitu. Karena kan tante saya itu kan sebenarnya janda, maksudnya maaf cerita sendirian. Iya, Nah, ibu itu. tunggal dia. Iya, ibu tunggal dia. Jadi Benar. mungkin kalau diikat saja, mungkin ditutup kepalanya. Ambillah semua hartanya. Ambillah semua Ambillah. hartanya. Ikat, paling seberapa lah tenaga seorang perempuan. Ini kemarin yang hilang melawan, berapa? gitu. Emas berapa kemarin banyaknya?
kami perkirakan sekitar 6 emas gitu kan. 6 Satu emas. cincinnya tuh 3 emas gitu. Tidak seharga nyawa harusnya. Tidak. Benar. Jadi tadi permintaan keluarga itu adalah memang kalau memang polisi rasanya mentok gitu, silakan tolong naikkan. Tapi sungguh-sungguh gitu. Memang ini. Ibu Lismar, ada ibu ada ini, ada yang mau disampaikan Ibu? Udah cukup ya, Ya. sama kakak dan ponakan. Baik. Terakhir, Ibu ada yang mau disampaikan? Bisa ada lagi? Mau apa sampai saja warna kuningnya gitu mungkin? Oke, baik. Teman-teman CMP, jadi begini gambaran perjuangan seorang keluarga dari Dona untuk mendapatkan keadilan. Seperti kata adik kita Lisa tadi, sebenarnya mereka ini sudah percaya kepada hukum Indonesia karena saking percayanya mereka pada hukum, mereka tidak memakai tenaga jasa dari lawyer gitu, karena mereka percaya bahwa mereka adalah korban dan hari ini harusnya dilindungi. Tapi ternyata harapan mereka itu pupus lagi dengan pembebasan sekarang, dan sebenarnya pembebasannya secara hukum adalah memang tidak untuk menghentikan kasus, hanya tapi rasanya kalau tersangkanya di luar, rasanya kok udah hampir selesai begitu ya perasaan di saya. Ini belum terjadi, tapi ini mungkin terjadi. Bisa saja nanti sewaktu-waktu mungkin ini SP3 gitu. Iya, kalau SP3. kami rasanya tidak gelisah dengan apa yang terjadi gini sekarang gitu. Tapi jangan sampai ini malah berujung kepada penghentian kasus, malah nanti tidak ada kejelasan. Baik, ini saja, mungkin saya tidak mungkin berkomentar banyak dulu karena nanti kita juga CMP akan coba mengkonfirmasikan ini dengan pihak aparat hukum dan kepolisian dan kejaksaan, dan kita berharap keadilan yang dicarikan oleh keluarga Dona ini bisa mereka dapatkan. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ibu bertiga ya. Terima kasih sudah hadir Ibu juga, dan juga buat teman-teman silakan pantau kami di channel YouTube kami juga, dan di channel YouTube kami, dan juga di Instagram, Facebook dan segala macam. Tinggalkan komen teman-teman semua. Silakan berikan dukungan kepada pihak keluarga Dona dengan memberikan komen yang positif untuk mereka semangat, atau ada yang punya usul kita harus seperti apa gitu. Seperti kata Lisa tadi, kalau memang polisi di pihak setingkat Polres merasa bahwa ini mentok, silakan dinaikkan. Dan mereka siap hingga ke tingkat Polri katanya. Jadi silakan jangan komen apa soal Anda, dan kami siap untuk menjalankan itu. Baik semuanya, terima kasih banyak, dan terima kasih pada pemirsa. Saya Rina Dianti Hasan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.